Mas Abdi, di luar konteks masak-masakan, Siap. ada pertanyaan yang lagi hangat nih isunya. Siap. Kemarin sempat ngikutin kontennya Mas Abdi di Instagram kalau nggak salah, ada orang yang mereview salah satu usaha atau bisnis Mas Abdi tapi Siap. fake. Siap. Fake. Dia fake review. Siap. Oke. Jadi dia ke tempat Mas Abdi waktu lagi sepi, dia bilang kalau usaha ini sudah sepi dan sudah tidak laku, tanda kutip. Oh, oke. Dengan garis miring menurut Mas Abdi dan partnernya itu apa namanya, ngangkat rezeki orang lah, merusak UMKM. Siap. Gimana tanggapannya Mas Abdi? Gini Mas, jadi yang pertama itu yang saya keberatan dengan orang ini adalah satu. Jadi dia itu nggak cuma di tempatku aja Mas. Dia datang ke seafood bakaran, dia datang ke punyanya Tan Boy Kun, Tempat-tempat yang lain. iya tempat yang lain. Dan yang paling bikin saya gedek adalah apa? Dia datangnya pas waktu restoran baru prepare buka. Wah, iya. CCTV-nya ada semua Mas. Belum mulai. Bahkan ada di CCTV yang di nasi kulit itu jam 11 itu orang udah pada datang makan Mas. Tapi dia itu benar-benar yang datang, terus dia bilang bahwa aku pesennya cumi kecombrang tapi yang dikirim Ayam. malah ayam, sedangkan di CCTV dia tuh bawa sendiri. Bukan kita antar, karena kan nasi kulit Mak Igun itu kan kamu pesen baik kaca, nunjuk mau ini buat tambahan, baru kamu pesen yang ala carte. Ala carte. Nah, gitu. Cuma poinnya dia adalah bisnis ini sepi gitu. Nah, itu yang langsung kayak ini tujuannya apa nih orang ini gitu. Lah, sedangkan aku sendiri melihat UMKM sekarang dengan perekonomian yang lesu segala macam, ini hama nih menurut aku nih. Gitu. Cuma dengan kebaikannya manajemen sama kebaikan Kak Igun juga udah suruh stop, padahal aku udah siapin semuanya gitu. Bahkan sampai aku di siap di anuin sama lawyer juga, pengen aku gas gitu. Tapi yo itu tadi aku minta video ini di take down dan kamu silakan bikin video, karena menurutku kamu itu datang, kamu cuma butuh konten, tapi kontenmu ini bisa bikin matiin orang banyak. Betul. Gitu. Sedangkan orang-orang ini kan orang yang aku pastiin dia akan bilang enak ketika dibayar. Iya. Itu juga kasusnya seperti sama yang kayak yang kemarin-kemarin gitu. Makanya ketika kayak ada orang yang sok-sokan mau ngonten warung orang tapi dia ngejatuh-jatuhin apa segala macam, bahkan kalau di segi masakan pun Mas, itu masakan itu selera sebenarnya. Iya. Gitu, masakan itu selera gitu. Bahkan aku itu sampai kemarin itu benar-benar keliling Mas, keliling ke orang jualan-jualan takjil. Karena apa? Mulai jam 2 sore rata Jakarta, Malang, Surabaya itu terguyur hujan Mas. Terus ketika dia jualan kena hujan, yang akan ngehabisin uang jualannya orang-orang ini siapa gitu. Nah itu makanya kan sampai gimana caranya kita bikin supaya orang tetap beli gitu. Dan lesu Mas, kalau di tahun kemarin itu sampai war takjil, orang-orang nonis pada berangkat untuk ngewar takjil segala macam. Sekarang kan udah lumayan enggak, karena apa? Hujan apa segala macam. Jadi kalau udah perekonomian drop, kita sebagai pengusaha ini survive-nya harus lebih bagaimana kayak gitu. Tiba-tiba orang-orang kayak gini muncul, nggak usah ribet-ribet. Saya pastiin saya yang akan di depan gitu. Tak pastiin ini sampai habis Mas gitu. Tak pastikan gitu. Karena ya sampai aku tanya ke beberapa, ke siapa yang punya seafood bakaran, ke Tan Boy Kun, memang kayak ya Mas ini tapi emang gak kita tanggepin gitu. Sebenarnya jangan sampai gak ditanggepin, tapi ayo kita bareng-bareng orang yang kayak gini-gini tuh. Ya, ini berlaku buat siapa aja sih ya, maksudnya Sama siapa kalau aja, lu Mas. ngejar viral, ngejar rame, ngejar FYP, cuman jatuhnya outputnya jangan jahat. menjatuhkan orang lain dan merugikan. Iya. Kayaknya enggak deh. Kecuali mungkin lu makan di tempat makan, misalnya servernya kurang ajar, misalnya video-videoin orang lagi pipis, misalnya gitu. Nah itu baru lah. Cuman kalau cuman makanan kayaknya selera deh. Selera. Bahkan itu aku pernah Mas makan di suatu tempat itu bener-bener makan salmon dengan harga 400 ribuan. Salmon kalau disajiin dengan harga
di atas 100.000 itu kita harus udah bisa komplain mas. Dimana aku makan salmon durinya masih ada. Oh iya. Itu aku sendiri pun langsung ke kitchen, aku panggil, nggak rame-rame kayak salmonmu dengan harga sekian itu ada durinya. Udah selesai. Iya. Itu mereka kan kayak bingung akan diganti menu apa segala macem. Terus aku makan kari di salah satu brand gede, ternyata daging itu aku dapetnya busuk. Waduh. Beneran basi. Aku nggak ribet-ribet mas. Datengin kitchennya, coba kamu cek daging kamu gitu. Cuma gitu aja. Perlu jadi konten. Nggak perlu jadi konten, nggak perlu jadi bahan. Ya selama pihaknya mau bertanggung jawab dan meminta maaf kayaknya fine ya sih. Toh human error, ya shit happen every day Karena aku sendiri tahu mas gimana caranya dari awal kita buka usaha bawa beras 10 kilo jadi berapa porsi, kita kayak gimana ya kan. Apalagi warung banyak kan, kita juga pegawai kadang ono sing error, kadang SDM-nya kayak gitu. Ya, gue tidak membela ya, cuman kadang-kadang memang ada juga yang sial-sial gitu loh. Tiba-tiba lagi masak ada, maaf ya misalnya ada cecaknya. Iya. Nggak mungkin disengaja sih, maksudnya nggak mungkin disengaja gitu-gituan kan, mungkin lagi sial, jatuh atau apa. Mungkin dari segi higienis juga nggak ada yang tahu lah, hari sial tuh nggak ada yang tahu gitu. Jadi Tapi ada juga kemarin itu yang sampai sama beberapa konten kreator makanan tuh kayak dibuat ini mas, dibuat kayak biar dia naik. Jadi seolah-olah kayak, hah? Makan ini ada benda asingnya ini, berarti dikasih sendiri. Itu ada juga kayak gitu. iya, biar kontennya naik iya. Gitu. Ya ampun. Ngejar viral loh. Ngejar viral. Nggak heran. Di Indonesia ya. Ingat ya guys, sosmed tuh alat bukan tuan. Menuankan sosmed sih gila, ini buat angka. Kan kadang mereka nggak mikir mas, Iya. cuma bikin konten-konten, dia nggak tahu di balik restoran itu ada berapa ribu orang yang kerja, Betul. nggak mikir mas. Mungkin yang dilihat selalu, udahlah kan ownernya banyak duit kan bos yang kerjaan banyak juga coy gitu. Dan kadang gini mas, makanan FOMO dipukul rata sama makanan yang bisa dimakan setiap hari. Kalau makanan FOMO dia belum buka udah antri-antri panjang mas, itu pasti. Tapi yang apakah setelah orang makan apakah balik lagi? Belum tentu. Iya. Makanya kalau aku bisa bilang, kamu bilang bisnis mati yang di mana gitu loh. Sedangkan aku sendiri di salah satu brand itu ya bisa mengantongi di cukup gitu, cukup banget. Banyak lagi aja ya, makanan FOMO apa dulu, singkutang, apa Ya, lagi? boba-boba, kroffel. Minumannya Jeco, yang modelnya Jeco. Aduh, ini. Oh, next week. Roti O. Ini ya, yang ini ya, liang. Iya, Sandwich ya, apa ya? Terus ada yang tart minuman. Oh ya, itu juga tuh banyak. buset. Ya intinya Bubble tea yang sampai Iya. antri-antrinya itu. Berdekatis. Ya, banyak lah. Bijaksana lah dalam bersosial media. Silakan mau konten, mau jadi food blogger silakan. Itu kalau restoran sih pada akhirnya yang bikin orang balik lagi ya kualitas. Siap, pasti. Udah pasti. Ya paling kalau kalian punya rezeki lebih mah UMKM di support guys. Sekarang kalau UMKM lu support, ekonomi naik, lu cari duit pasti lebih gampang. Betul. Semuanya bersing Kesenimam. Itulah. Tersinkron lah ya. Berkesinambungan. Berkesinambungan anjing. Ayo guys, support lah guys UMKM.